Halo anak-anak, salam berjumpa lagi. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk menerima materi pelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Yang pertama, kita akan bahas tentang karakteristik bentang alam di Indonesia. Nah, anak-anak, karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia terdiri atas dua, yaitu karakteristik bentang alam daratan dan karakteristik bentang alam perairan. Yang pertama, karakteristik bentang alam wilayah daratan. Pertama, penggunungan dan gunung. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang memanjang luas dan tinggi. Pegunungan biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Ranaka yang ada di Manggarai. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, lembah dan ngarai. Lembah merupakan wilayah daratan yang cekung dan rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Posisi lembah terdapat di kaki gunung di bagian kiri dan kanan sungai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas, yang biasanya masyarakat menjadikan ngarai sebagai tempat pemukiman dan bercocok tanam. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh daratan tinggi yang ada di Kabupaten Manggarai adalah Geruteng. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yang ada di Manggarai, misalnya di Riau. Yang kedua, karakteristik bentang alam yang ada di wilayah perairan. Yang pertama, sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber air alami, dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air sungai yang ada di Ruteng akan mengalir ke Riau. Sungai yang ada di Ruteng memiliki arus yang cukup deras dibandingkan dengan yang ada di Riau. Bentuk sungai yang berliku terjadi karena proses pengikisan dan pengendapan yang diakibatkan oleh arus sungai di sepanjang alirannya. Contohnya sungai Waipesi, Waigarit, Waikokak yang ada di Manggarai. Yang kedua, pantai dan laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan cirinya memiliki air yang terasa asin. Laut akan menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, dan kerang. Contoh laut yang ada di Manggarai yaitu di Pantai Sengari, Tempode, Ketebe, dan lain-lain. Yang ketiga, danau. Danau merupakan bentang alam perairan
yang berbentuk cekungan yang terisi air, mata air dan air tanah. Contoh danau yang ada di Manggarai misalnya Danau Ranawesi. Dan karakteristik bentang alam wilayah perairan yang terakhir adalah teluk. Teluk merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan yang dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Biasanya, teluk dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Contoh pemanfaat teluk di Manggarai yaitu pembuatan pelabuhan di Riau. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Karakteristik bentang alam dari daratan. Yang pertama, ada penggunungan gunung. Contoh gunung di Manggarai itu Gunung Ranaka. Kemudian ada lembah. Contoh lembah yang ada di Manggarai itu misalnya itu di sekitaran area Cuncalega. Kemudian dataran tinggi yang ada di Manggarai misalnya itu di Ruteng. Kemudian dataran rendah yang ada di Manggarai contohnya di Riau. Kemudian sungai termasuk karakteristik bentang alam perairan. Kemudian pantai dan laut, danau dan sungai.